Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian bisa tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang polimorfisme dengan overreading. Pernahkah kalian memperhatikan bentuk fisik ataupun perilaku orang-orang dalam suatu keluarga? Dalam satu keluarga, pasti ada anak yang memiliki bentuk fisik ataupun perilaku yang sama dengan orang tuanya. Bisa kita lihat pada ilustrasi gambar di bawah ini, jika ibu senang memasak, maka anak biasanya juga senang memasak. Selain itu, misalkan saja ada seorang ayah senang bermain sepak bola, maka biasanya anak laki-laki dalam keluarga tersebut juga ada yang senang bermain sepak bola. Di dalam pemrograman, penurunan perilaku yang sama dari orang tua ke anaknya kita sebut dengan overreading. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.5, menerapkan konsep polimorfisme dengan overloading dan overreading, dan 4.5, membuat kode program sesuai konsep polimorfisme dengan overloading dan overreading. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai ada 4. Yang pertama, kalian bisa memahami. Yang kedua, kalian bisa menerapkan. Yang ketiga, kalian bisa menganalisis konsep polimorfisme dengan overreading dengan tepat. Kemudian yang terakhir, kalian bisa membuat kode program sesuai konsep polimorfisme dengan overreading dengan benar. Materi yang akan kita pelajari yaitu 1. Tentang polimorfisme, yang kedua tentang overreading. Polimorfisme adalah sesuatu yang memiliki banyak bentuk. Polimorfisme sering dikaitkan dengan penggunaan lebih dari satu metode dengan nama yang sama. Di dalam pemrograman, polimorfisme diterapkan dengan konsep overloading dan overreading. Overreading adalah kemampuan suatu kelas anak atau subkelas untuk memodifikasi data dan metode dari kelas induknya atau superkelas. Jadi, di dalam overreading, suatu kelas induk atau superkelas dapat mewariskan suatu metode atau perilaku yang sama ke kelas anaknya atau subkelasnya. Bisa dilihat pada ilustrasi di bawah ini, misalkan saja induk atau orang tua suka memasak. Maka anak juga mempunyai perilaku yang sama, yaitu suka memasak. Tapi makanan yang dimasak beda. Misalkan orang tua suka memasak nasi goreng, kalau anak suka memasak sayuran. Ini adalah penerapan kode program untuk kelas induk. Induk tadi mempunyai metode memasak. Kemudian isi di dalamnya yang dimasak tadi adalah nasi goreng. Maka nanti outputnya adalah sistem outprint suka memasak nasi goreng. Ini adalah penerapan kode program untuk kelas anak. Karena kelas anak merupakan turunan dari induk, maka nanti penulisannya adalah kelas anak extend induk. Kemudian kelas anak memiliki perilaku yang sama dengan induknya, yaitu tadi memasak ya. Namun untuk outputnya akan berbeda. Anak suka memasak sayuran, maka outputnya adalah sistem outprint suka memasak sayuran. Dapat kita simpulkan bahwa overreading terjadi jika satu metode terletak dalam kelas yang berbeda, yaitu di kelas induk dan kelas anak.
2. Nama metode sama. 3. Parameter input untuk metode sama. Berikut ini adalah demonstrasi cara membuat polimorfisme dengan konsep overriding. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, saya akan coba untuk mendemonstrasikan cara membuat polimorfisme dengan konsep overriding. Pertama-tama silakan jalankan browser kalian. Kemudian karena kita mau menggunakan rib.it, silakan diakses online compiler tersebut dengan cara mengetikkan rib Setelah itu, kalau sudah sampai di halamannya rib.it, silakan pilih di sebelah sini Start Coding. Kemudian silakan pilih bahasa pemrogramannya yaitu Java. Kemudian silakan klik Create Rib. Setelah itu, maka akan tampil tampilan awal dari rib.it yang sudah kita akses tadi. Di sini akan disediakan suatu kelas baru dengan nama kelas main, karena di sini nama filenya adalah main.java, maka secara otomatis di sini nama kelasnya namanya adalah main. Kemudian di dalam kelas main ini ada metode main. Public static void main string tanda ini, kemudian args, kemudian system out print hello world. Kita coba run dulu ya. Ya, tampilannya adalah hello world. Ini sementara kita hapus dulu. Kemudian kita masuk ke konsepnya overriding tadi. Overriding itu adalah kemampuan kelas anak untuk memodifikasi data atau metode dari suatu kelas Indo atau superkelasnya. Jadi di overriding kita perlu membuat dua kelas baru, yaitu kelas Indo dan kelas anak. Kita bisa ketikkan nama kelas baru itu di bawah sini. Setelah tanda kurung kurawal tutup di sini ada kurung kurawal tutup untuk mengakhiri kelas main di sini. Kita ketik di bawahnya, misalkan tadi namanya kelasnya adalah kelas Indo. Kemudian kurung kurawal buka. Secara otomatis akan ada kurung kurawal tutup. Kemudian misalkan Indo mempunyai aktivitas memasak atau metode memasak, maka kita tinggal tulis di dalam kelasnya ini metodenya tadi, public void memasak, kurung buka kurung tutup, terus kurung kurawal buka kurung kurawal tutup sini ya. Kemudian Indo mempunyai metode memasak, kemudian apa tadi yang dimasak? Nasi goreng, maka di sini kita nampilkannya sistem out print ln petik suka memasak nasi goreng. Kemudian kalau kelas induknya sudah jadi, maka kita tinggal membuat kelas anak. Untuk anak kita tulis di bawahnya sini. Kelas anak. Kemudian di sini ada kata kunci extend. Extend ini menunjukkan bahwa anak merupakan anak dari induk. Kalau misalkan extend dihilangkan, extend induk ini dihilangkan, maka nanti kelas anak berdiri sendiri. Secara otomatis dia tidak akan mendapatkan metode
memasak karena dia bukan turunan dari kelas induk ini. Tapi kalau kita menambahkan kata kunci extend, maka secara otomatis anak ini akan mendapatkan metode ini. Kemudian karena anak merupakan anak dari induk, maka secara otomatis dia mendapatkan metode memasak ini. Overriding tadi adalah kemampuan kelas anak untuk mengubah isi dari metode yang dimiliki oleh induknya. Maka di sini kita bisa mendeklarasikan suatu metode yang namanya sama dengan ini, tapi memiliki isi yang berbeda. Maka kita bisa menulisnya public void memasak seperti ini, tapi isinya berbeda. Kalau orang tua bisa suka memasak nasi goreng, anak suka memasak sayuran, maka tinggal kita ketik sistem out println Jadi terlihat di sini bahwa kelas induk memiliki metode memasak, isinya adalah suka memasak nasi goreng. Kelas anak yang merupakan anak dari induk mempunyai metode juga, yaitu memasak. Tapi yang dimasak berbeda, yaitu sayuran. Untuk konsep polimorfisme adalah penggunaan lebih dari satu metode dengan nama yang sama. Kalau di overriding berarti letaknya berbeda. Terlihat di sini bahwa ada metode dengan nama yang sama, yaitu memasak di kelas induk, kemudian memasak di kelas anak. Maka ini sudah bisa menerapkan polimorfisme. Kemudian setelah selesai, kita akan coba run. Hasilnya masih kosong. Kenapa? Karena dalam kode program Java, yang pertama kali dicek adalah isi di dalam metode main. Kita lihat di sini bahwa di dalam metode main masih kosong, maka secara otomatis tidak ada yang akan ditampilkan. Untuk bisa menampilkan tulisan suka memasak nasi goreng dan suka memasak sayuran, maka kita perlu membuat objek terlebih dahulu, karena ini terletak dalam metode memasak ini terletak dalam kelas yang berbeda. Misalkan kita mau memanggil metode memasak yang ada di kelas induk, maka kita perlu membuat objek dari kelas induk terlebih dahulu. Caranya adalah kita ketikkan nama kelasnya. Strukturnya adalah nama kelas spasi objek sama dengan new, nama kelasnya apa. Kalau sudah, kita gunakan objek ini. Di sini objeknya namanya panggil untuk memanggil metode ini. Berarti panggil dot memasak. Sudah, setelah itu kita membuat objek untuk kelas anak. Caranya sama dengan seperti ini. Kita tulis nama kelasnya yaitu anak, spasi nama objeknya apa? Misalkan panggil 1, harus dibedakan karena panggil di sini sudah dipakai, maka tidak bisa dipakai lagi. Misalkan panggil 1 sama dengan new anak. Setelah selesai, kita gunakan objek ini untuk memanggil metode memasak.
Setelah selesai, maka kita akan coba run. Terlihat di sini karena kita tadi sudah membuat objek dari setiap kelas masing-masing. Kemudian setelah itu kita memanggil metode ini tadi, maka akan tampil di sini. Panggil dot memasak akan menampilkan tulisan suka memasak nasi goreng. Kemudian panggil satu dot memasak akan menampilkan tulisan suka memasak sayuran. Setelah ini berhasil dijalankan, maka berarti kita sudah bisa membuat konsep polimorfisme dengan overriding. Setelah ini akan ada soal. Silahkan diperhatikan ya. Selamat belajar. Berikut ini adalah soal praktikum yang akan kalian kerjakan. Silahkan diperhatikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semoga bermanfaat.